Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini balik kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sebagai perangsang kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Rawahul Bukhari. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin memuncak saat datang bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Dan adalah Jibril senantiasa menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan, kemudian mengajarkan Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Salah satu akhlak yang dikisahkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang bulan Ramadan maka dia menjadi manusia yang paling dermawan. Walaupun di luar Ramadan beliau sudah dermawan, tapi kalau masuk Ramadan bertambah-tambah kedermawanannya. Terlebih kalau Jibril datang. Dan Jibril alaihi salatu wassalam selalu rutin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang di bulan Ramadan. Jadi Jibril itu selama sebulan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Bahkan sebelum wafatnya sampai 2 kali lagi Jibril itu turun untuk berjumpa dengan Nabi. Lah turunnya Jibril ke dunia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan memang Ramadan bukan bulan biasa.
Padahal Jibril turun bukan menurunkan wahyu. Dia hanya turun menemui Nabi. Kemudian tadarus bersama Rasul, saling membaca dan mendengarkan Al-Quran. Karena tugas Jibril itu bukan hanya sekedar menurunkan Quran, tapi juga murajaah Al-Quran. Bahkan lebih daripada itu, mengajarkan Al-Quran juga. Jadi 3: menurunkan Quran, kemudian memahamkan Al-Quran, dan murajaah Al-Quran. Adapun menurunkan Al-Quran sudah jelas, karena memang tugas dia adalah pembawa wahyu. Satu-satunya malaikat yang ditugaskan membawa wahyu hanya Jibril. Adapun beliau juga mengajarkan Al-Quran. Ada sebuah hadis yang panjang sekali. Kalau kita baca hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, ada namanya hadis Jibril. Jadi ketika Nabi SAW sedang berceramah seperti ini, Umar radhiyallahu anhu menceritakan, tiba-tiba datang seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, kemudian menemui Rasul dan tiba-tiba duduk di mana lutut dia dengan lutut Nabi itu berdempetan, sampai kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di paha Nabi, seolah-olah sudah akrab. Sehingga para sahabat kan gak kenal siapa dia. Kalau memang dia orang jauh, tentu ada bekas safarnya. Namanya berjalan di padang pasir, tentu mungkin ada debu lah. Kok rapi kayak habis mandi kemudian dandan? Kalau dia orang dekat, kok gak ada yang kenal dan memperkenalkan? Karena biasa orang Arab itu di zaman Rasul kalau ada orang baru dikenalkan. Ini tidak dikenalkan dan tidak ada orang kenal sama dia. Tiba-tiba kemudian dia bertanya, bahasanya ala Baduy tapi isinya ala mahasiswa. Jadi isinya itu berbobot tapi menggunakan bahasa Baduy, di mana dia mengatakan ya Muhammad. Bayangkan, sahabat tidak berani menyebut nama. Sahabat itu biasanya kalau memanggil Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini tidak menyebut nama. Yang biasa menyebut nama itu orang Badui, orang yang nggak punya pendidikan. Kenapa menggunakan bahasa Badui? Karena sahabat itu paling senang kalau ada orang Badui datang, suka nanya yang aneh-aneh, sehingga para sahabat dapat faedah dari pertanyaannya. Itu yang dibuat trik oleh Jibril supaya para sahabat yang hadir memperhatikan apa yang akan ditanyakan dia kepada Nabi. Tiba-tiba dia bertanya, ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, apa itu ihsan? Rasul menjawab semuanya. Tapi ketika dia bertanya soal ya Muhammad, kapan kiamat? Rasul tak jawab. Karena Rasul tidak punya ilmu di situ. Justru membalik pertanyaan dengan mengatakan, fal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Artinya aku dan engkau tidak tahu. Setelah Nabi SAW kemudian ditanya lagi tentang tanda-tandanya, baru Rasul jawab. Kalau kapan kiamatnya Rasul tak jawab, tapi kalau tanda-tandanya Rasul jawab. Setelah itu tiba-tiba orang ini pergi ngiles begitu saja. Lah sahabat makin heran. Disitulah Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang tadi datang tadi? Sahabat mengatakan tidak tahu. Maka Rasul mengatakan dia adalah Jibril yu'allimukum amra dinikum. Dia hendak mengajarkan ajaran agama kalian. Di sini menunjukkan bahwa tugas Jibril juga mengajarkan dan memahamkan Al-Quran itu namanya.
Termasuk tugas Jibril juga murajaatul Quran, memurajaah Al-Quran. Setiap malam di bulan Ramadan datang menemui Rasul, kemudian saling mendengar dan membaca. Kadang Jibril yang membaca, Rasul mendengar. Kadang Rasul yang membaca, Jibril mendengar. Itulah tugas Jibril di bulan Ramadan. Tapi apakah Jibril itu semata-mata datang hadir di bulan Ramadan itu karena hidupnya Nabi? Tidak. Sekalipun Nabi SAW sudah wafat, tetap Jibril itu memuliakan Ramadan. Karena setiap tahun Jibril turun menemui kita. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika. Di sini syahidnya. Di mana di malam itu semua malaikat turun. Kemana? Ke bumi. Bahkan malaikat yang turun ke bumi itu kata Imam Ibnu Katsir, jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Saking banyaknya. Kemudian Allah katakan bukan hanya para malaikat, sampai kepada pimpinannya. Siapa pimpinan para malaikat? Jibril. Makanya Allah katakan warruh. Ruh di sini artinya Jibril. Jadi Jibril memimpin para malaikat turun di malam Lailatul Qadar untuk memuliakan bulan Ramadan, berjumpa dengan kita. Subhanallah. Ya. Jadi malaikat Jibril itu masih sayang dengan kita, karena setiap malam Lailatul Qadar dia turun, bukan menurunkan wahyu, nabinya aja udah nggak ada. Maksudnya hanya turun itu ingin memuliakan di malam itu. Dan ini menunjukkan apa? Keistimewaan malam Lailatul Qadar karena Jibril turun. Kembali kepada hadis ini, lah Jibril itu setiap bulan Ramadan dia turun menemui Nabi SAW. Kemudian murajaah Al-Quran, saling membaca dan mendengar. Lah saat Jibril datang menemui Rasul, disitulah Rasul menampakkan dan mencontohkan akhlak kedermawanan dia. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini, Rasul itu sudah dermawan di luar Ramadan. Ingat hadis ketika Rasul sedang berjalan, tiba-tiba ada orang Badui menarik serban dari belakang, hampir kelilit leher dan hampir tercekik Nabi. Jadi sorbannya ditarik sampai kelilit di sini. Ya sontak kaget lah kan gitu. Ketika melihat ke belakang, rupanya si Badui. Dan yang lebih mengherankan lagi, tiba-tiba si Badui mengatakan, "Ya Muhammad, i'tini mimma a'taqallah," katanya. Muhammad, berikan harta yang Allah berikan kepadamu. Berikanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu, serahkan kepadaku, katanya. Kira-kira nih, kalau ada pengemis datang ke rumah antum, ngomongnya kayak gitu, dikasih nggak tuh? Pamannya ketuk pintu antum, "Assalamualaikum." Tiba-tiba ngomong begitu, "Mana? Serahkan duitmu. Itu duit Allah itu." Kira-kira antum kasih nggak? Saya yakin 100% antum ngusir dia. Lancang betul kau datang, katanya. Tapi Nabi SAW tidak marah. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Kalau begitu ikut sama saya," katanya. Diajaknya orang ini ke sebuah lembah. Lembah itu tempat peternakan kambing, di mana Nabi SAW kan dalam hasil ganimah, harta rampasan perang kan Rasul mendapatkan 1/5. Lah salah satunya kambing. Jadi kambing Rasul itu bagian dari ganimah itu dikumpulkan di lembah itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Badui, "Kalau kau mau ambil tuh kambingku selembah," katanya.
Bukan 1 2 1 lembah, suruh ambil. Arab Badui makin heran dan mengatakan, kau hendak mengolok-olokku wahai Muhammad, katanya. Loh, tadi kau minta dikasih, sekarang bilang gitu. Itu Arab Badui itu. Kata Rasul, ambil semuanya. Subhanallah. Diambilnya tuh kambing-kambing itu sama Arab Badui, dibawa balik. Kemudian dia mengumpulkan kabilahnya dan mengatakan, wallah ji'tu min indi khairin nas, katanya. Demi Allah, aku sudah menemui manusia yang tidak pernah ku kenal kebaikannya kecuali dia, katanya. Manusia paling baik di dunia. Kemudian dia mengatakan, aslimu wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Lihat trik Rasul berdakwah supaya orang masuk Islam. Tidak perlu menyampaikan dalil, kan? Cukup kasih kambing, masuk Islam satu kabilah. Lihat, terkadang harta itu, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, bisa memudahkan, dan itu bagian daripada sarana dakwah. Makanya lihat orang-orang di luar Islam itu, mereka lebih banyak berdakwah dengan harta dibandingkan dengan lisan. Gerakan-gerakan kristenisasi, misionaris, yang hendak kemudian menarik orang-orang Islam supaya murtad atau minimalnya menjauh dari agamanya, itu dengan cara disodorkan dunia. Karena tahu bahwa manusia itu tidak akan tahan dengan dunia. Begitulah mereka caranya. Padahal cara-cara seperti ini pun sebenarnya dalam Islam sudah diajarkan Nabi, kan begitu. Tapi terkadang kita ini terfitnah dengan kebakhilan dan kekikiran, sehingga tidak ada kepekaan sosial kepada saudara, jangan lagi kepada di luar daripada Islam. Terhadap orang Islam saja terkadang kita ini kurang memberikan bantuan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi SAW di sini memberikan contoh tentang kedermawanan di bulan Ramadan. Jadi sedekah di bulan Ramadan adalah satu amalan yang sangat mulia, yang biasa Rasulullah SAW lakukan dan para sahabat. Begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang kita ini kan cinta untuk menyimpan sesuatu. Baik simpanan itu berupa rumah, baik simpanan itu berupa uang, baik simpanan itu berupa kebun, berupa usaha, bahkan pabrik atau yang semacamnya. Itu tidak salah. Artinya fitrah manusia memang ingin menyimpan. Terkadang bukan hanya menyimpan untuk kita saja, terkadang untuk anak kita, bahkan untuk cucu kita, kalau bisa 7 turunan kaya. Itulah watak manusia. Tetapi terkadang manusia tidak terpikir bahwa dia akan mati, dan setelah kematian itu ada pertanggungjawaban atas kebiasaan yang ia lakukan di dunia. Dan dia tidak sadar bahwa sesungguhnya simpanan di akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan simpanan dunia. Ketika itu yang menjadi landasan hidupnya, makanya wajar kalau manusia itu bakhil, karena dia tidak terpikir dan memikirkan bahwa dia pun harus menabung untuk akhiratnya. Makanya kan ada istilah dalam Al-Quran itu, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Di sini ada 2. Di langit itu ada rizki kalian. Maksudnya rizki kalian di sini rizki yang Allah turunkan dari langit, berupa tanah, berupa rumah, berupa uang, berupa kendaraan, dan bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi dalam ayat itu Allah katakan wa ma tu'adun. Tapi di sana ada rizki yang dijanjikan kepada kalian. Apa itu? Surga. Berarti kalau kita simpulkan bahwa rizki Allah itu 2, ada yang turun dan ada yang naik. Yang turun itu, itulah yang kita rasakan hari ini di dunia. Yang naik atau yang kita naikkan itu nanti kita rasakan setelah kematian. Itulah sorga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Lah terkadang orang itu hanya perhatian kepada rizki yang turun, tidak pernah berpikir kepada rizki yang naik.
Padahal orang kalau seandainya memikirkan rizki yang turun saja, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membatasi umurnya, dipastikan orang ini tidak rela dengan kematiannya. Pasti dia tidak rela dengan kematiannya. Kenapa tidak rela? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan pabriknya, meninggalkan usahanya, dan dia berpindah kepada sesuatu yang kosong yang tidak pernah dia tabung untuk hari itu. Tapi kalau seandainya ketika di dunia, ya dia pun menyimpan untuk dunianya, karena di dunia butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan. Tapi dia juga investasikan, menabung untuk akhiratnya. Bahwa di sana juga saya perlu rumah, saya perlu bangun rumah. Di sana juga saya perlu kebun, saya harus beli kebun. Di sana juga perlu tempat-tempat untuk menghasilkan kenikmatan, saya pun harus investasi di sana. Maka orang yang kemudian dia investasikan hidupnya untuk akhiratnya, dipastikan saat kematiannya dia tersenyum. Kenapa? Karena dia akan membuka celengannya yang selama ini dia tabung. Lah inilah kemudian salah satu yang bisa menginvestasikan sesuatu untuk kesenangan akhirat itu, yang paling mudah adalah dengan sedekah. Sedekah itulah yang paling mudah untuk menginvestasikan kekayaan kita di akhirat. Makanya lihat orang-orang yang sudah meninggal, angan-angan mereka apa? Angan-angan mereka itu ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk bisa sedekah, bukan untuk yang lain. Makanya Allah mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salin. Ya Allah, kalau kau hidupkan sesaat saja ke bumi, aku ingin sedekah. Aku ingin dihidupkan di bulan Ramadan, aku ingin sedekah di bulan Ramadan. Karena tahu mesin produksi pahala terbanyak ketika sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Kata Rasul dalam riwayat Anas bin Malik, seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan Nabi. Dicontohkan Nabi bagaimana dia manusia yang paling dermawan dan lebih-lebih memuncak kedermawanannya apabila datang bulan Ramadan dan saat berjumpa dengan Jibril. Maka di antara tarhib Ramadan, siapkan dari sekarang supaya kita bisa bersedekah. Dan sedekah ini kan tidak harus berbentuk materi. Ada di sana non materi. Ya. Mungkin materi berupa uang. Dan namanya berupa uang atau kekayaan itu kan tidak mesti jor-joran dalam sedekah itu sesuai dengan kemampuan kan. Kalau dia kaya ialah besar, kalau dia miskin latihan untuk bersedekah. Sehingga para ulama mengatakan ada 3 tingkatan sedekah di bulan Ramadan itu. Pertama, sedekah yang paling afdol adalah memberi makan orang yang puasa. Itu sedekah paling afdol tuh, memberi makan orang yang puasa. Karena memberi makan orang yang puasa disabdakan Nabi, man fattara shaiman kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia. Maka biasakan memberi makan iftar. Pemanya di sini ada masjid, ada musola yang biasa mengadakan buka bersama, kirim makanan kita ke masjid, kirim minuman terbaik kita ke masjid. Mudah-mudahan minuman dan makanan kita tertarik orang-orang sehingga mau memakan dan minumnya. Dengan demikian kita mendapatkan pahala mereka. Tingkatan yang kedua, memberi makan orang sahur. Pamannya di 10 terakhir Ramadan di masjid sini ada program i'tikaf. Banyaklah orang i'tikaf di situ. Datang ke tukang catering bilang, bang saya titip uang 1 juta, tolong antarkan makanan ke masjid anu untuk sahurnya orang-orang i'tikaf umpamanya. Kan bisa tuh. Ya. Itu level kedua tuh sedekah di bulan Ramadan tuh, memberi makan orang sahur. Level ketiga baru sedekah secara umum, seperti membeli baju baru untuk anak-anak yatim, biar kalau lebaran itu ikut senang sama dengan anak-anak kita.
memberi pakaian bagi orang-orang miskin supaya mereka nampak bahagia saat lebaran seperti bahagianya kita, atau sedekah-sedekah yang lainnya, pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan lain-lain. Ya. Itu yang sifatnya materi. Tapi di sana ada sedekah non materi. Kalau memang kita tidak punya uang untuk bersedekah, sedekah itu kan macam-macam. Kalau yang punya ilmu, ajarkan dengan ilmunya. Yang punya ide baik, kasihkan idenya. Bahkan cukup senyum saja kepada saudaranya, kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya. Jadi yang tidak punya uang kalau ingin sedekah, perbanyak senyum sajalah. Tapi senyum pada tempatnya. Jangan senyum ke pagar rumah orang, senyum ke tiang listrik, itu orang gila tuh. Jadi senyum itu bagian daripada sedekah. Nampak nih ada sesuatu yang di jalan, nih kalau kerindas mobil, motor, celaka, bahaya, ambil pemanya batu, paku, beling atau apa, sisihkan. Itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu luas maknanya, bisa materi, bisa non materi. Dua-duanya baik di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya di ujung hadis kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Namanya kebaikan bisa materi, bisa non materi. Ya. Kebaikan apa saja. Bisa mengantar tetangganya yang sakit ke rumah sakit, apa salahnya? Bisa mengambil membuang sesuatu hal yang membahayakan manusia di jalan, kemudian kita sisihkan, kenapa tidak dilakukan? Bisa membantu saudaranya dengan tenaga kita mengangkatkan barang, kenapa tidak dibuat? Ya. Kan kebaikan itu banyak gitu ya. Kebaikan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Maka mumpung di bulan Ramadan, pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebab satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Karena Ramadan itu, kata Ibnu Rajab, adalah mesin produksi tercepat menghasilkan pahala. Kata Ibnu Rajab, dia mengatakan ada dua mesin yang memproduksi pahala tercepat di dunia ini. Pertama, syaraful makan. Yang kedua, syaraful zaman. Pertama, syaraful makan, kemuliaan tempat. Umpamanya Allah takdirkan antum bisa sampai ke Mekah, umroh di sana. Itu Mekah itu mesin produksi pahala tercepat dan terbanyak. Cukup masuk ke Masjidil Haram, solat satu kali solat, umpamanya solat sunnah, solat tahiyatul masjid atau solat sunnah wudu, maka itu sama dengan 100.000 kali solat sunnah di masjid yang ada di Batam. Itu solat sunnahnya. Macam mana solat wajibnya? Itu namanya mesin produksi pahala tercepat dan terbesar tuh. Bayangkan kalau satu solat saja ibarat 100.000 kali solat di masjid sini. Kalau dia sampai melakukan solat ratusan kali, gak kebayang tuh cepatnya dia mendapatkan pahala dan banyaknya dia mendapatkan ganjaran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, syarafuz zaman, kemuliaan waktu. La syarafuz zaman ini berkemuliaan waktu, contohnya Ramadan. Ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu. Lah kemuliaan waktu juga bisa menjadi mesin produksi pahala tercepat dan terbanyak. Di mana orang yang melakukan amal soleh sedikit saja bulan Ramadan itu dilipat-lipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau seandainya bulan pelipatan pahala yang harusnya keluar Ramadan kita menggondol pahala yang sangat besar, tapi ada orang-orang yang masuk Ramadan justru mendapatkan kecelakaan bukan keberuntungan. Seperti hadis yang ma'ruf,
ketika Jibril naik ke atas mimbar, setiap tangga mimbar naik pertama Rasul mengatakan amin, naik tangga kedua Rasul mengatakan amin, naik tangga ketiga Rasul mengatakan amin, kemudian Rasul pun berkhutbah. Setelah khutbah Rasul turun. Sahabat bertanya, Rasul, tadi sewaktu engkau naik mimbar itu kami dengar engkau membaca amin 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 3 kali, tapi kami tidak dengar doanya. Apa yang kau doakan? Alama amanta ya Rasulullah. Kau aminkan doa mana? Maka Rasul mengatakan, ataniya Jibril. Oh, tadi waktu naik ke atas mimbar Jibril sempat datang kepadaku. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, aku akan berdoa kepada 3 manusia, tolong aminkan. Maka ku aminkan doanya. Ingin tahu kalian apa doanya? Kata Rasul, yang pertama, ragima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celaka dan binasa, hancurlah orang itu, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup tapi tidak memasukkan dia ke surga. Kata Rasul, amin. Yang kedua, ragima anfu rajulin adraka ramadhana summan salakha falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa, hancurlah dia ketika dia mendapatkan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Ramadan berlalu, 1 dosa pun tidak diampuni Allah. Maka Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga, celaka dan binasa orang yang disebut namaku kok tidak membalasnya. Celaka dan binasa. Kata Rasul, amin. Kita bayangkan, kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, yang menyaksikan para sahabat, kira-kira mustajab atau tidak? Pasti mustajab. Ya. Jadi doanya Jibril ini sebagai bentuk kenyataan fakta di lapangan yang terjadi, bahwa ada orang-orang yang mendapatkan Ramadan itu tidak mendapatkan apa-apa tuh. Tidak pahala segudang, tidak pula ampunan banyak gitu ya. Tidak pula dibebaskan dari api neraka. Jadi dia masuk Ramadan tuh ya sama saja Ramadan dengan bulan yang lain. Di bulan sebelum Ramadan maksiat, masuk Ramadan maksiat, keluar Ramadan juga maksiat. Lah inilah orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita tentang tarhib Ramadan di sini. Karena Ramadan adalah bulan mulia, bukti kemuliaannya Jibril sampai turun ke bumi untuk merayakan pesta Lailatul Qadar. Maka kalau Jibril, malaikat atau pemimpin para malaikat, sampai turun memuliakan Ramadan, masa kita tidak memuliakan Ramadan? Malaikat memuliakan, sementara Ramadan diberikan kepada kita umat Islam, bukan kepada mereka. Kepada kita Ramadan itu, karena Ramadan satu-satu bulan yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam, tidak dianugerahkan kepada umat selain Islam. Tapi ada orang-orang yang dianugerahkan Ramadan justru tidak memuliakan Ramadan. Celaka dan binasa orang yang tidak memuliakan yang Allah muliakan. Allah sudah muliakan Ramadan dengan berbagai macam pahala dan amalan kan. Kita pula tidak memuliakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah salah satu bentuk amalan dalam hadis ini apa? Sedekah. Ya banyak ya amalan di bulan Ramadan, ada puasa, taraweh, baca Quran, iktikaf, doa, macam-macam kan ini ya, zikir. Tetapi bagian terpenting di bulan Ramadan itu juga adalah zakat dan sedekah. Ya. Lalu apa fungsinya, coba bayangkan. Ada 3 fungsi kenapa kita ini disuruh mengeluarkan kewajiban berupa zakat dan sunnah berupa sedekah. Pertama, yang namanya harta yang kita sudah cari itu tidak mungkin 100% murni halal. Saya yakin. Siapapun, saya, Anda atau siapapun, harta yang kita dapati dari usaha kita, dari kerja kita, pergi pagi pulang petang, keringat bercucuran, banting tulang, pasti di antara harta yang kita kumpulkan itu adalah yang syubhat di dalamnya. Entah ketika kita bekerja mendolimi orang, minimalnya mendolimi pabrik lah. Mungkin waktunya kerja dia tidur, waktunya jam 7 sudah datang, setengah 8 baru datang. Itu kan korupsi waktu tuh namanya. Tetap hasilnya haram tuh.
atau lalai saat bekerja. Mestilah ada harta yang jelek itu di harta kita itu. Tidak mungkin halal semua. Lah kan harus dibersihkan tuh harta-harta yang seperti itu tuh. Dengan cara apa? Keluarkan zakat dan sedekahnya. Wa yuzakkihim biha, kata Allah. Dengan zakat sedekah itu bisa membersihkan harta-harta syubhat tadi itu. Sehingga harta kita murni harta yang halal, tidak tercampur dengan harta yang haram di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan mengeluarkan zakat sedekah di bulan Ramadan itu menghilangkan dalam hati kita ini sifat kekikiran. Ingat bahwa setan itu paling tahu cara menggoda kita. Setan itu punya strategis yang terkadang strategis mereka kita tidak bisa perkirakan. Karena setan itu jago dalam berstrategis. Dia menghadapi orang dari berbagai macam generasi, sehingga dia tahu cara langkah-langkahnya. Lah salah satu langkah-langkah, karena setan kan beda tuh cara menggodanya, dan beda strategisnya. Kalau umpamanya datang kepada orang alim, ya tentu lain lagi caranya menyesatkannya. Mungkin disesatkan dengan hasad, dengan riya dan lain sebagainya. Datang kepada orang sholat, lain pula kemudian cara menggodanya, ya. Termasuk datang kepada orang yang punya harta. Lah salah satu godaannya adalah disebutkan dalam Al-Quran itu, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang ke telinga kita, jangan sedekah, jangan infak, jangan zakat, nanti kau fakir, nanti kau miskin. Jadi ditanamkan paradigma sekuler kepada kita itu. Kalau engkau ambil uang 1 juta dari dompetmu, hilang tuh di dompetmu 1 juta. Itu paradigma sekuler namanya. Itu yang ditanamkan tuh. Padahal kalau paradigma Quran itu justru kalau infak 1 dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipatkan begitu. Itu paradigma Quran tuh. Tapi setan datang mempengaruhi supaya kita menjadi orang sekuler. Seolah-olah kalau hilang 1 juta untuk disedekahkan, ya betul-betul hilang dari dompet uang segitu tuh. Berarti apa? Zakat, infak, sedekah itu menjadikan miskin menurut was-was setan. Makanya setan yang mengatakan jangan sedekah, jangan sedekah, nanti kau miskin. Kalau itu tidak berhasil, maka setan kemudian memberikan was-was yang lain. Wa ya'murukum bil fahsya. Maka dia akan memerintahkan untuk berbuat fahsya, keburukan. Dihambur-hamburkannya harta, akhirnya habis di situ. Ketika hendak bersedekah sudah habis uangnya. Tidak diberikan kesempatan untuk sedekah tuh. Entah dibuat beli apa, atau untuk jalan ke sana, jalan ke sini yang tidak ada faedahnya. Akhirnya waktunya sedekah, tidak ada pula uangnya. Sayang karena tinggal sedikit, tak jadi dia sedekah. Bayangkan setan membuat kita kikir. Atau merasa bangga dengan yang sedikit. Karena sifat manusia begini, kalau dia mendapatkan uang sebanyak apapun, pasti dia kira uang itu sedikit. Tapi kalau dia infak walaupun sedikit, dikiranya sudah besar tuh. Contoh umpamanya, dia infak ke masjid itu cuman 100.000. Bagi dia tuh udah, wah sudah besar 100.000 itu. Padahal cuma 100.000, harta dia miliaran. Tapi kalau ada orang yang ngasih dari gaji dia, umpamanya 500 juta gaji dia sebulan, bagi dia 500 itu masih kecil tuh. Nah, itulah setan tuh. Di situ dia masuk tuh. Akhirnya apa? Jadilah orang kikir, jadilah orang medit, orang koret, dan sebegitu. Ya istilah-istilahnya, orang ini sudah malas untuk mengeluarkan harta karena sayang. Disitulah setan memasukkan apa? Miskin hati walaupun kaya harta. Orang kalau miskin hati, kaya harta, selamanya dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Oh, miskin hatinya. Ya. Kalau miskin hati itu walaupun kaya raya nggak akan bahagia, karena dia sendiri tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Tapi kalau orang kaya hati walaupun sedikit kekayaannya, terkadang sedekah bagi dia itu sebuah kelezatan. Kayaknya puas banget kalau dia sedekah tuh.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, manfaat zakat, infak dan sedekah itu menghilangkan tomak terhadap harta. Menghilangkan tomak, kerakusan terhadap harta. Takutnya kalau tidak infak, zakat, sedekah itu masuk pada firman Allah Azza wa Jal, jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dikumpulin duitnya. Nanti asik bolak-balik lah buka mobile banking, berapa saldonya, atau ke ATM, tengok berapa saldonya. Asik itu aja yang dipandang tuh. Ya. Dikumpul-kumpulin, dihitung-hitung. Maka Nabi mengatakan, lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha thalithan. Kalau seandainya anak Adam itu diberikan 2 lembah semuanya emas, pasti masih kurang. Pasti pengen juga lembah ketiga, keempat, kelima dan begitu seterusnya. Orang cita-cita ingin punya rumah, akhirnya Allah berikan dia rumah. Kemudian punya cita-cita lagi, kalau saya punya kos-kosan 8 pintu cukuplah, saya ini bisa enak, bisa tenang ibadah. Allah berikan kos-kosan 8 pintu. Sudah kasih kos-kosan 8 pintu, rupanya di sebelah kos-kosan ada tanah kosong. Mulai nanya, itu tanah siapa? Mau dijual enggak? Ya, kok enggak ada pelang jual belinya? Mulai itu. Ya. Orang itu enggak akan puas dalam dunia itu, mana ada puas? Ya, enggak akan ada puas orang di dunia ini, karena ada 2 perkara yang tidak akan puas mencarinya. Pertama, ilmu, kalau semakin dicari semakin bodoh. Yang kedua, harta, semakin dicari semakin miskin. Itulah sesuatu yang tidak akan puas tuh. Padahal hakikatnya harta itu, kata para ulama, at-tajmi wa tafriq, dikumpul sudah banyak ditinggalkan. Itulah kaya. Coba lihat orang kaya. Lihat pernah itu bos apa, Indomaret apa tuh yang terkena apa itu tronton di Jakarta, mobilnya dulu tuh kan kaya raya kan orangnya, itu mobil bagus ya, udah mati. Kemana orangnya dan di mana hartanya? Dibawa mati? Tidak juga. Makanya kita dengan harta itu cuma 2 saja, ikhwatu fiddin. Mungkin harta yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta. Cuma 2 saja. Harta meninggalkan kita, mungkin hartanya digarong orang, dicolong orang, dirampok orang, runtuh rumahnya karena tsunami, karena gempa, karena musibah. Itu namanya harta meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan harta, dan itu yang banyak. Terkadang sebelum meninggal saja orang kaya itu banyak yang tidak menikmati hartanya loh. Banyak loh orang kaya itu belum mati padahal dia tidak bisa menikmati hartanya. Dari muda dia kumpulkan tuh uang itu sampai rumahnya megah, kendaraannya mewah, tanahnya luas, luar biasa mengagumkannya. Tiba-tiba sudah tua setruk, terbaring dia di kursi roda. Kemana-mana harus disuapin, kemana-mana harus dicebokin, kemana-mana harus dibawa. Coba, gak bisa menikmati hartanya. Mobil sendiri disupirin orang, makanan tidak bisa disuapin orang. Gak bisa menikmati kalau sudah sakit, apalagi mati. Lah infak, zakat, sedekah itu menghilangkan penyakit tomak tadi. Itulah faedahnya. Kenapa di bulan Ramadan kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah? Pertama, supaya harta kita bersih. Yang kedua, supaya penyakit kikir hilang. Yang ketiga, supaya kita ngerem terhadap dunia alias tomak. Karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita punya ilmu, di akhirat pertanyaannya 1. Kalau kita punya umur, pertanyaannya 1. Kalau masa muda, ditanya pun cuma 1. Tapi harta 2. Dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan? Dari mana dan kemananya, itu kan harus dijawab tuh. Karena ada orang yang mencarinya halal, benar kerjanya, tidak ada yang salah kerjanya, tapi setelah gajian dia gunakan untuk yang haram, untuk makan haram, minum haram, mabok dan yang semacamnya. Mungkin dia selamat dari pertanyaan yang pertama kan, dari mana kau dapatkan harta?
kerja ya Rob, mantap saya kerjanya, tak ada macam-macam. Tapi apakah dia selamat dari pertanyaan kedua? Tidak. Kemana kau belanjakan? Mabok kena dia. Ya. Atau yang kedua, dia betul-betul bekerja dengan cara yang baik. Kemudian dia belanjakan ke yang baik. Berarti dia selamat tuh dua-duanya tuh. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, selamat dua-duanya. Tapi ada yang ketiga, caranya tidak baik. Mungkin ngerampok, mungkin menipu, mungkin judi. Sudah dapat uang bangun masjid, sumbangkan ke yayasan, kasih makan anak-anak yatim. Diterima? Tidak. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, pertanyaan dari kemana, jelas dia selamat. Tapi dari mananya dia nggak selamat. Dari mana kau dapat harta? Ngerampok ya Rob, nggak selamat. Ya. Tapi kan saya untuk pembangunan masjid, nggak ada. Ya. Yang namanya harta haram itu tidak akan diterima walaupun untuk kebaikan. Jangan seperti teori Robin Hood. Ya. Nyuri untuk fakir miskin. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan yang keempat tentu yang paling kuadrat dosanya. Dari mana? Dari nyolong kemana? Dibelanjakan untuk judi. Nyolong ke judi, itu udah kuadrat tuh. Ya. Lah, kita katakan bahwa hadis ini sangat mulia sekali untuk tarhib di bulan Ramadan tentang manfaat infak dan sedekah, tanpa mengurangi juga kualitas ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Ini bagian kecil daripada program kita di bulan Ramadan adalah bersedekah, baik zakatnya, baik infaknya, baik sedekahnya, baik yang sifatnya materi ataupun non materi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.